Kita harus pergi ke rumah sakit sekarang, Hen. Ayu sedang di UGD. Ucap Abraham berdiri dan meninggalkan mejanya. Hendy yang mendengar pun kaget. Apa yang terjadi dengan nonanya? Hendy pun meninggalkan uang di meja yang ia tempati karena dia sangat terburu-buru mengejar bosnya yang sepertinya sedang kalut. Sampai di mobil, Abraham langsung saja duduk di kemudi. Hendy yang baru sampai pun mengetuk pintu kaca mobil kemudi. "Tuan, biar saya saja yang membawa mobilnya," ucap Hendy. Abraham pun menurut. Dia pindah ke samping kemudi. Hendy pun langsung mengambil alih dan menjalankan mobilnya meninggalkan kafe. Kenapa harus macet segala sih? Abraham begitu kesal karena di depan sana terlihat terjadi kecelakaan lalu lintas yang membuat kemacetan sangat panjang. "Gimana ini, Tuan? Kita tidak bisa maju atau mundur," ucap Hendy saat tidak melihat adanya celah. "Aku turun saja cari ojek. Di depan sana biasanya ada pangkal ojek," ucap Abraham dengan melepas sabuk pengamannya. "Tapi Tuan..." Hendy belum selesai mengatakan, Abraham sudah lebih dulu keluar dari mobil. "Ya Allah, semoga Nona Ayu baik-baik saja," ucap Hendy melihat bosnya berlari menyusuri trotoar. "Kasian sekali hidup Nona Ayu, ada saja cobaan," imbuh Hendy. Abraham menyusuri trotoar mencari tukang ojek. Dia sangat khawatir dengan keadaan Ayu. Yang jelas saat ini dia ingin cepat sampai di rumah sakit. "Pak ojek, Pak, cepetan Pak, tolong," ucap Abraham setelah sampai di depan pangkalan ojek. "Iya Pak, kemana?" tanya tukang ojek itu setelah melajukan motornya. "Ke rumah sakit X Pak," ucap Abraham. "Tolong cepat ya Pak, kalau bisa cari jalan pintas. Istri saya sedang di UGD," ucap Abraham. "Baik Pak," ucap tukang ojek itu tancap gas dan mencari jalan alternatif agar cepat sampai tujuan. Sekitar 15 menit Abraham pun sampai di rumah sakit. Dia langsung saja turun dan memberikan uang 300 ribuan. Pak, ini kebanyakan," teriak tukang ojek itu, tapi tak dihiraukan karena Abraham sudah berlari masuk ke dalam rumah sakit. Abraham berlari menuju ke UGD. Dia melihat mamanya yang masih duduk sambil menangis di sana. "Ma," lirih Abraham saat sampai di dekat Rita. "Nak, maafin Mama Abraham. Maafin Mama enggak bisa jagain Ayu," ucap Rita berdiri dan memeluk anaknya. "Apa yang sebenarnya terjadi, Ma?" tanya Abraham pelan sambil mengusap punggung ibunya untuk menenangkan. Dia berusaha tenang, tidak ingin memperlihatkan jika dia sangat-sangat khawatir saat ini. Perasaannya campur aduk, ada yang sangat perih dan sakit melihat istrinya bergelut di dalam ruang UGD. Rita menceritakan kejadiannya sambil menangis sesenggukan. Berkali-kali dia meminta maaf ke Abraham. Meskipun bukan salahnya, namun dia merasa ini semua karena dia. "Sudah Ma, lebih baik kita berdoa yang terbaik," ucap Abraham lembut. Tak lama Hendy pun datang. Dia menghampiri Abraham dan Rita dengan membawakan 2 minuman. "Ini Tante minum dulu." Hendy menyodorkan air mineral yang ia bawa ke Rita. "Makasih Hen," ucap Rita menerimanya dan meneguk 2 teguk untuk menghilangkan rasa dahaganya. "Minum dulu bos," tanya Hendy yang juga menyodorkan ke Abraham. "Thanks," ucap Abraham dengan wajah lesu dan sedih. Hendy baru kali ini melihat bosnya yang benar-benar seperti orang yang hancur. Dia sangat prihatin kenapa ada saja yang dialami bosnya, terutama istrinya. Pintu pun dibuka dan keluarlah dokter serta suster. Abraham yang melihatnya langsung saja berdiri dan menghampiri dokter itu. "Bagaimana keadaan istri saya, Dok?" tanya Abraham. "Alhamdulillah dia sudah melewati masa kritisnya karena tadi sempat kekurangan darah. Mungkin sekitar 8 jam lagi dia akan sadar," ucap dokter itu. "Makasih Dok. Apa saya boleh melihatnya?" tanya Abraham. "Biar suster pindahkan dulu ke ruang rawat inap," ucap dokter itu. "Kalau begitu saya permisi ya," imbu dokter itu lalu pergi meninggalkan Abraham, Rita dan Hendy. 2 suster pun mendorong berangkat. Terlihat Ayu yang masih memejamkan matanya dengan wajah yang sangat pucat. Hati Abraham sangat sakit. Dia mengikuti Ayu di belakang berangkar itu sampai di ruangan tempat Ayu. Setelah suster menata ruangan yang ditempati Ayu, suster itu pun keluar dari sana.
Abraham pun mendekati Ayu. Dengan tangan bergetar dia menyentuh wajah Ayu dan mengusap pipinya yang terasa dingin. Maafin aku, karena aku belum bisa menjagamu, ucap Abraham dengan menitikan air matanya. Dia sudah tidak bisa menahan kesedihannya setelah sendirian di dalam ruangan. Merasa bersalah karena belum benar-benar bisa menjaga Ayu sebagai suaminya. Berkali-kali Ayu selalu dalam bahaya. Flashback on. Serahkan barang kalian. Teriak satu orang yang turun dari motor membawa celurit. Enggak. Ucap Ayu lantang. Dia menoleh kanan kiri berharap ada orang yang lewat, namun tempat itu sangat sepi. Sudah sayang, lebih baik kita kasih saja mereka uang biar kita bisa pergi dengan selamat, ucap Rita ketakutan melihat benda tajam itu. Tapi mah, belum tentu mereka ngepasin kita. Bisik Ayu. Begal itu langsung saja merebut tas milik Rita karena yang terlihat saat itu milik Rita. Milik Ayu berada di depan dengan belanjaan. Teriak Rita kaget karena orang itu menarik paksa tas itu dengan kasar. Ayu ingin merebut tas itu. Dia berusaha menariknya. Tak lama ada dua pemotor melewati jalan itu. Ayu berteriak dan melambaikan tangannya meminta pertolongan. Tolong ada begal. Teriak Ayu. Begal itu panik. Dia pun langsung saja melukai perut samping kiri Ayu dan berlari membawa tas milik Rita. Ayu, teriak Rita histeris melihat darah yang mengucur sangat banyak dari perut Ayu. Ma, lirih Ayu lalu memejamkan matanya. Rita menghampiri Ayu yang terkulai lemas di jalanan. Dia menutupi luka Ayu dengan tangannya berharap pendarahan bisa berhenti. Dia menangis ketakutan. Dua pemotor itu menghampiri Rita yang menangis dan melihat Ayu yang tergeletak dan sudah tidak sadarkan diri. Tolong Pak, panggilkan ambulans, pinta Rita dengan suara bergetar. Orang itu pun langsung saja menelpon ambulans. Sekitar 10 menit ambulans datang. Untung jarak tempuh tidak terlalu jauh. Dan jalanan tidak macet. Orang itu memberikan tas milik Ayu karena mungkin barang berharga yang tersisa. Ini nyonya, tasnya di bawah. Mungkin masih ada yang berharga. Ucap warga yang menolong itu menyodorkan tas milik Ayu. Makasih Pak. Ucap Rita. Rita langsung saja mengikuti Ayu ke dalam ambulans. Rita terus saja menangis di dalam ambulans sambil memegang tangan Ayu. Darah yang sudah kemana-mana, bajunya sudah berubah menjadi merah yang tadinya berwarna putih. Tangan yang juga berlumuran darah. Dia berlari mengikuti Ayu tanpa menghiraukan penampilannya yang sangat kacau dan memprihatinkan. Dia hanya memikirkan keselamatan Ayu. Flashback off. Hendy melihat penampilan Rita yang memprihatinkan, dia pun keluar dan mencarikan baju ganti juga makanan untuk Rita karena sepertinya Rita belum makan. Ini tante lebih baik bersih-bersih dan ganti baju dulu, ucap Hendy menyodorkan satu paper bag ke depan Rita. Rita mengangkat kepalanya melihat Hendy dan memperhatikan paper bag itu dengan mata yang masih saja berair. Dia pun menerimanya. Makasih Hen. Ucap Rita lemas. Apa perlu saya antar tante? Tanya Hendy. Dia kasihan melihat ibu dari bosnya. Tidak, saya bisa sendiri. Ucap Rita lalu berdiri dan meninggalkan Hendy sendirian di depan ruangan Ayu. Berjalan dengan gontai dia mencari kamar mandi. Hendy hanya melihat dari kejauhan Rita. Haf menghembuskan nafas panjang untuk menghilangkan rasa tidak nyaman di dadanya. Hendy pun mengirim pesan ke Syasa mengabari kalau Ayu terkena musibah. Mau kemana? Tanya Fatma saat melihat Syasa keluar dari kamarnya sudah rapi. Ke rumah sakit, Ma. Ayu kena musibah. Ucap Syasa dengan wajah khawatir. Astagfirullahalazim. Tapi kamu ke sana naik apa? Tanya Fatma. Pesan ojek online, Ma. Udah on the way ke sini kok. Beritahu Syasa. Dia menuju ke teras depan. Fatma mengikutinya. Kamu hati-hati ya. Kabari kalau sudah sampai sana. Ucap Fatma. Iya Mah, aku berangkat ya tuh, datang ojeknya datang. Ucap Syasa menyalami tangan ibunya dengan takjim. Assalamualaikum, ucap Syasa meninggalkan Fatma. Waalaikumsalam, ucap Fatma melambaikan tangannya saat Syasa meninggalkan depan rumahnya. Ya Allah Yu, ada saja musibah yang menimpamu. Semoga kamu baik-baik saja. Ucap Fatma cemas sambil mengusap dadanya. Kenapa Bu? Tanya Yohan yang baru keluar dari kamar mandi dan melihat istrinya yang wajahnya begitu cemas. Ayu masuk rumah sakit Pak. Kena musibah. Entah ini kenapa Syasa nggak ngasih tahu. Ucap Fatma memberitahu Yohan.
Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Semoga Ayu baik-baik saja ya Bu. Ucap Yohan yang juga kaget mendengarnya. Iya Pak. Kasihan dia ujian tiada habisnya. Ucap Fatma masuk di dada Yohan. Yohan mengusap punggung istrinya yang tengah cemas untuk sedikit membuatnya tenang. Syasa pun sampai di rumah sakit. Dia mencari ruangan yang sudah diberitahu Hendy. Di sana dia melihat Hendy sedang duduk sendirian di luar. Kak, panggil Syasa lirih. Kamu sudah datang. Duduk dulu. Ucap Hendy menyodorkan air mineral ke Syasa karena nafasnya yang terengah-engah. Gimana keadaan Ayu, Kak? Tanya Syasa yang sudah tidak sabar ingin tahu keadaan Ayu. Dia sudah lewat masa kritis, tapi belum sadar. Tadi sempat kehilangan banyak darah. Beritahu Hendy. Tapi kenapa bisa begitu sih, Kak? Kenapa? Tanya Syasa dengan suara yang bergetar karena terlalu sesak membayangkan keadaan Ayu. Dia dicegat begal di jalan dan terkena benda tajam, ucap Hendy mempersingkat cerita. Ya Allah Yu, kenapa ada saja yang kamu alami? Ucap Syasa sambil menangis. Hendy memberikan sapu tangan miliknya. Syasa pun langsung menerimanya tanpa ragu dan mengelap ingusnya. Hendy hanya menggelengkan kepalanya melihat Syasa. Dia membiarkan Syasa menumpahkan segala emosinya. Setelah agak reda Hendy membukakan air mineral yang tadi diberikan ke Syasa lalu memberikannya di depan wajah Syasa. Makasih Kak. Ucap Syasa menerima air itu dan meminumnya. Rita kembali dengan keadaan yang sudah bersih. Melihat adanya temannya Syasa di sana bersama Hendy. Tan. Ucap Syasa menyalami tangan Rita. Kamu sudah lama? Tanya Rita dengan lembut. Baru saja Tan. Ucap Syasa bergeser tempat duduk agar Rita bisa duduk. Ini Tante makan dulu, tadi saya belikan makanan, ucap Hendy menyodorkan kantong plastik berisi nasi kotak. Nanti saja Hen, Tante belum lapar. Ucap Rita melihat pintu Ayu yang masih tertutup. Dia ingin melihat keadaan Ayu, namun Abraham masih berada di dalam. Tapi Tante pasti belum makan tadi, muka Tante pucat. Ucap Hendy khawatir melihat keadaan Rita. Iya Tan, lebih baik Tante makan dulu saja. Nanti Tante bisa sakit. Ucap Syasa yang juga tidak tega melihat Rita. Mau tidak mau Rita pun menerimanya dan membukanya. Kalian tidak makan? Tanya Rita sebelum menyuapkan nasi ke mulutnya. Saya sudah makan kok Tan, tadi habis ketemu klien, ucap Hendy. Saya juga sudah makan tadi Tan, ucap Syasa menjawab. Kita ke depan dulu Tan, silahkan dihabiskan ya. Ucap Syasa menyeret tangan Hendy untuk pergi dari sana. Kamu apa tidak lelah tidur terus? Bangun sayang. Ucap Abraham yang masih setia berada di samping Ayu. Aku nggak bisa lihat kamu seperti ini. Bangun Yu, aku mohon cepatlah bangun. Ucap Abraham lagi dengan lirih dan terus menciumi tangan Ayu. Perlahan jari Ayu bergerak. Abraham yang melihat jari Ayu bergerak pun langsung memanggil dokter dengan memencet tombol yang berada di atas ranjang. Rita yang sedang makan pun bingung karena dokter berlari masuk ke dalam ruangan Ayu bersama satu orang suster. Dia tidak melanjutkan lagi makannya. Melihat di balik pintu kaca karena takut terjadi sesuatu dengan Ayu. Sekilas dia melihat Ayu yang membuka matanya dan dokter itu pun keluar setelah memeriksa keadaan Ayu. Ceklek. Dok, apa yang terjadi? Tanya Rita dengan khawatir. Pasien sudah sadar. Ini mukjizat dia bisa sadar sebelum perkiraan. Ucap dokter memberitahu. Alhamdulillah, ucap Rita tersenyum sambil menitikan air matanya. Kalau begitu saya permisi dulu ya Bu, ucap dokter itu berlalu pergi. Rita hanya mengangguk sebagai jawaban. Rita mencoba melihat lagi dari kaca pintu ruangan Ayu. Dia lega melihat Ayu yang benar-benar sudah sadar. Tersenyum namun masih dengan terus menangis. Ayu yang masih sangat lemah bisa melihat adanya Rita di luar ruangan sedang melihatnya. Mama, lirih Ayu sambil melihat pintu. Abraham melihat kemana arah pandangan Ayu. Dia melihat Rita yang sedang mengintip di balik pintu kaca dengan menangis. Kamu mau ketemu Mama? Tanya Abraham lembut sambil mengusap kepala Ayu. Ayu hanya menganggukkan kepalanya. Abraham pun beranjak dari duduknya dan menuju pintu menghampiri Rita. Ceklek. Rita buru-buru mundur karena pintunya dibuka begitu saja. Ayu ingin ketemu Mama, ucap Abraham. Apa boleh? Tanya Rita hati-hati karena dia masih takut Abraham marah. Boleh Ma. Siapa yang melarang? Ayo masuk.
Ajak Abraham menggandeng tangan Rita. Rita tersenyum terharu. Dia pun memasuki ruangan itu. Dengan perlahan dia berjalan menghampiri Ayu. Dengan tangan bergetar dan air mata yang terus saja keluar, dia mengusap lembut wajah Ayu yang pucat. "Mama kenapa nangis?" ucap Ayu lirih karena masih memakai oksigen. "Mama sangat takut sayang." "Mama takut, maafin mama yang tidak bisa menjagamu," ucap Rita dengan menangis sesenggukan. "Enggak, Ma. Ini bukan salah mama kok. Udah mama jangan nangis. Ayu baik-baik aja kok," ucap Ayu sambil berusaha tersenyum di sela-sela rasa sakitnya. Dengan bibir pucatnya meraih tangan Rita untuk menyalurkan ketenangan. Rita menghapus air matanya dan tersenyum. "Jangan ulangi lagi ya. Lebih baik mama kehilangan kekayaan mama daripada harus melihat orang mama sayangi terluka," ucap Rita lalu memeluk Ayu dengan pelan karena takut terkena lukanya. "Iya, Ma," ucap Ayu tersenyum. Abraham menghampiri mereka berdua setelah memberikan ruang untuk mama dan istrinya. "Apa masih sangat sakit?" tanya Abraham lembut. "Enggak, Kak. Hanya nyeri dan pusing," ucap Ayu. "Apa aku panggilkan dokter lagi?" tanya Abraham dengan khawatir. "Enggak usah, Kak. Aku haus juga lapar," ucap Ayu meringis. "Kalau gitu aku keluar dulu ya cari makan." "Kamu pingin apa?" tanya Abraham sebelum pergi. "Apa saja tapi yang mudah ditelan ya, Kak," ucap Ayu. Abraham tersenyum melihat tingkah Ayu. Dia gemas mengacak-acak rambut Ayu. Setelah itu, dia pun berjalan keluar dari kamar. Ayu tersenyum melihat kepergian Abraham sampai hilang di balik pintu. Rian saat ini sudah sembuh. Dia pergi ke kampus untuk mengumpulkan tugasnya yang kemarin sempat tertunda karena dia sakit. Dibantu Mutia, Rian bisa menyelesaikan tugasnya. Ya, Mutia benar-benar membantunya sampai malam hari. Diajak makan malam bersama orang tua Rian dan diantarkan pulang sopirnya Rian. "Enggak, diantar aja sayang?" tanya Iren saat melihat anaknya yang ingin keluar. "Enggak, Ma. Aku bisa bawa motor sendiri kok," ucap Rian. Dia pun menghampiri mamanya yang sedang menyiram tanaman di teras rumahnya. Dan mencium tangannya. "Assalamualaikum," ucap Rian lalu menaiki motornya dan meninggalkan halaman rumahnya. Iren memang sangat suka mengurus tanaman Jeti. Saat waktu senggang dia selalu menyirami tanamannya. "Dasar anak keras kepala banget, baru juga sembuh," gumam Iren begitu anaknya sudah tidak terlihat. "Nyonya biar saya saja yang menyiram," ucap asisten rumah tangga yang bernama Bidarsi. "Enggak usah, Bi. Udah selesai kok," ucap Iren lalu mematikan keran airnya. "Sarapannya sudah siap, Nyonya," ucap Bidarsi memberitahu. "Kalau gitu saya bangunkan Mas Heru dulu, Bik," ucap Iren berlalu pergi masuk ke dalam rumah terlebih dahulu diikuti Bidarsi. Sampai di kampus, Rian langsung memarkirkan motornya. Dia pun langsung menuju ke kelasnya untuk menemui dosen yang memberikannya tugas kemarin. Karena buru-buru dia sampai menabrak gadis yang sedang berjongkok mengikat tali sepatunya. "Brukak. Aduh, punya mata nggak sih, masak orang segede gini ditabrak aja," keluh Mutia sambil berdiri dari yang tadi terduduk di lantai. Rian yang jatuh pun berdiri dan membersihkan kotoran yang menempel di bajunya. Saat melihat siapa gadis yang ia tabrak, dia pun menghembuskan nafasnya panjang. "Aduh, kenapa sih di dunia ini cuma ketemu lo terus," ucap Rian malas. "Tiap ketemu pasti gue kena sial imbuhnya. Harusnya yang marah-marah tuh gue. Udah ditabrak. Punya mata tuh dipakai, jangan ditinggal di rumah," ucap Mutia yang juga kesal karena lagi-lagi ketemu orang kruit. "Bener-bener ya. Kalau nggak lagi buru-buru udah gue beri pelajaran lo," ucap Rian yang lebih memilih pergi meninggalkan Mutia begitu saja. "Woi, main tinggal aja. Enggak minta maaf," teriak Mutia yang benar-benar kesal. Di rumah sakit saat ini, Ayu sudah bisa duduk sendiri. Saat ini dia sedang makan disuapi Rita karena hari ini Abraham ada meeting di perusahaannya. "Sudah, Ma. Ayu udah kenyang," ucap Ayu menolak saat Rita ingin menyuapkan lagi bubur. "Ya udah, minum dulu ya, terus minum obat," ucap Rita begitu telaten mengurusi Ayu. Rita pun memberikan air minum dan ia pun menyiapkan obatnya. Ayu pun meminum satu persatu obatnya, setelah itu dia pun memberikan gelasnya ke Rita kembali. "Makasih ya, Ma. Maaf kalau Ayu selalu ngerepotin," ucap Ayu merasa jadi beban terus-menerus. "Sama-sama sayang."
Sudah kewajiban mama mengurus anaknya. Ucap Rita mengusap kepala Ayu lembut. Ayu tersenyum. Dia sangat beruntung bisa memiliki ibu lagi meskipun ibu mertua, tapi setidaknya dia bisa merasakan kembali disayangi seorang ibu. Ma, bosen. Kapan Ayu bisa pulang? Tanya Ayu mengerucutkan bibirnya. Sabar ya. Biar nanti Abraham yang tanya sama dokternya. Ucap Rita. Pintu pun diketuk dan dibuka. Memperlihatkan Bisumi dan Syasa datang bersama. Assalamualaikum, ucap Bisumi dan Syasa bersamaan. Waalaikumsalam, jawab Ayu dan Rita bersamaan. Kangen, Syasa langsung memeluk Ayu. Aku juga. Ucap Ayu. Gimana keadaan kamu, Yu? Tanya Bisumi. Sudah baik kan kok, Bi, ucap Ayu tersenyum. Bibi bawakan sop ayam sama lele goreng beserta sambelnya. Siapa tahu kamu bosan makanan rumah sakit. Ucap Bisumi berbisik. Wah, aku mau, Bi. Bosen banget, rasanya juga nggak enak. Ucap Ayu dengan mata berbinar. Kamu mau makan? Biar aku suapin. Ucap Syasa bersemangat. Boleh. Kapan lagi bisa disuapin kamu? Hehe. Ucap Ayu cengengesan. Buset nih anak, bener-bener ya minta disuapin aja nunggu sakit. Enggak sakit, gue juga mau nyuapin, Neng. Ucap Syasa berbicara terus sambil mengambilkan nasi dan sop ayam juga lele goreng. Pakai sambalnya dong. Ucap Ayu sambil melihat isi sendoknya. Enggak, kamu jangan makan sambal dulu. Biar nanti aku yang makan. Ucap Syasa tegas. Ya Allah, dikit aja, ucap Ayu memelas. Enggak, udah makan ini aja. Ucap Syasa kekeh. Mau tidak mau Ayu menerima suapan dari Syasa. Rita dan Bisumi hanya tersenyum melihat tingkah keduanya. Pukul 11 siang Abraham telah selesai dengan meetingnya. Dia pun ingin cepat kembali ke rumah sakit untuk melihat keadaan Ayu. Hen, kamu handle semuanya ya? Kalau ada apa-apa hubungi saja. Ucap Abraham sambil menata tas kerjanya dan memasukkan laptop juga berkas-berkas penting. Baik Tuan, apa perlu saya antar? Tanya Hendy. Tidak perlu, biar aku bawa mobil kantor saja. Kamu urus semuanya. Aku pergi dulu. Ucap Abraham keluar dari ruangannya menenteng tas juga jasnya. Setiap kali melihat Abraham, para karyawan perempuan selalu kagum dan memuja ketampanan dan keramahan Abraham di kantornya. Aku kok nggak pernah bosen ya lihat wajah bos kita, ucap karyawan perempuan. Sama. Andai aja tiba-tiba aku diajakin nikah. Ucap yang satunya. Woi bangun. Mimpi lo kejauhan. Ucap para karyawan ribut. Sesti jangan keras-keras, ucap yang lainnya memberi kode. Mereka semua hanya memandang Abraham yang terus berjalan sampai hilang di balik pandangan. Beli apa ya buat Suprisa? Pasti dia bosen. Ucap Abraham setelah menjalankan mobilnya meninggalkan parkiran. Bingung. Bunga biasa. Es krim, masak iya, beli es krim. Apa coba bawa buket coklat aja ya? Gumam Abraham sendirian di dalam mobil. Abraham tancap gas untuk mencari tempat yang bisa membuatkan buket untuknya. Melihat adanya kios kecil yang memajang aneka buket di sana, Abraham pun langsung menepikan mobilnya. Masuk ke dalam toko dan melihat-lihat buket yang dipajang. Ada yang bisa kami bantu Tuan? Tanya penjaga toko. Seorang perempuan yang berusia hampir sama dengan Abraham. Bisa buatkan saya satu buket berukuran besar berisi coklat? Tanya Abraham. Oh, bisa Tuan. Untuk kapan? Tanya penjaga toko. Untuk sekarang. Apakah lama? Tanya Abraham. Tidak Tuan. Kalau begitu silahkan duduk dulu biar saya buatkan. Ucap penjaga toko mempersilahkan duduk. Dia pun langsung menuju ke meja tempatnya membuat buket. Abraham mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan ke Ayu. Ke Abraham. Hai, aku sebentar lagi ke sana. Apa kamu menginginkan sesuatu? Tak lama Abraham pun langsung mendapatkan balasan. Ayu, aku bosen. Pingin pulang aja. Ke Abraham. Sabar ya, nanti coba aku tanya dokternya. Kamu gak ingin sesuatu? Ayu. Pingin bakso keju. Bakso keju? Apa ada? Gumam Abraham heran. Permisi MBK. Saya mau tanya, memangnya ada ya bakso keju? Tanya Abraham ke penjaga toko tadi karena jarak mereka tidak terlalu jauh. Ada Tuan. Itu di seberang jalan. Ucap penjaga toko menunjukkan kedai bakso yang ada gambar aneka bakso.
Terima kasih MBK, kalau begitu saya tinggal ke sana sebentar ya, ucap Abraham. Iya tuan, penjaga toko itu tersenyum melihat kepergian Abraham. Baik, ganteng, sopan, idaman para wanita. Gumamnya mengidam-idamkan Abraham.